Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Gurumat. Pada video kali ini, saya akan berbagi cara membuat e-book yang menarik dengan menggunakan aplikasi Flipbook Maker. Aplikasi ini sangat mudah dan simpel digunakan. Kemudian juga support dengan beberapa file sumber yang nanti bisa kita jadikan flipbook, misalnya file PDF, video, gambar, file SWF, dan juga sangat mudah untuk pengaturannya. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasinya, bisa nanti download aplikasinya pada link yang saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Oke, mari kita lihat bagaimana cara menggunakan aplikasi Flipbook ini. Baik, di sini kita akan menjalankan aplikasinya. Yes saja. Nah, ini saya tampilkan full. Kita lihat ya, jadi aplikasi ini simple dan sangat sederhana tampilan awalnya. Di sini ada 4 tab di sini, ada untuk nambah file, untuk melakukan pengeditan halaman, desain, dan yang terakhir untuk mempublish. Kemudian file yang kita bisa impor, yang kita bisa jadikan sumber untuk membuat flipbooknya itu bisa file PDF, ini kelihatan terbaca, video, image, dan SWF. Nah, untuk masukkan file sumbernya, kita bisa menekan tombol yang ada ini atau tombol impor yang ada di pojok kiri atas ini. Nah, kali ini saya akan membuat satu flipbook dengan menggunakan file-file gambar. Kita pilih ini ya. Nah, sekarang ini sudah terbuka di picture ini ada satu folder yang saya sudah siapkan berisi ada banyak gambar. Ini ya, gambar-gambar. Cara masukkannya kita tinggal Ctrl A, lalu open. Kita tunggu sampai selesai. Nah, tadi saya memilih semua gambarnya. Oke. Nah, ini sudah selesai ya. Sini ada 50 gambar. Kemudian yang pertama ini saya akan jadikan sebagai cover dari flipbooknya nanti. Gambar-gambar ini isinya berupa nasihat-nasihat di bulan Ramadan yang dikirimkan oleh seorang sahabat saya. Jadi nanti tampilannya akan menjadi buku sehingga menarik untuk kita baca. Ya. Berikutnya setelah gambarnya sudah masuk, kita lakukan pengeditan. Di sini kita pilih tab Fake Edit. Kita Fake Edit dulu. Nah, untuk pengeditan kita lihat di sisi kiri, di sini ada 3 tab di sini, ada untuk nambah elemen. Elemen yang dimaksud ini ya. Semua kita bisa nambahkan hyperlink, bisa nambahkan teks, image, kita bisa nambahkan hotspot, buat menambahkan file SWF dan seterusnya. Kemudian kita bisa nambahkan clip art, ada beberapa pilihan clip art di sini yang kita mau tambahkan. Caranya tinggal kita drag and drop saja. Kita tinggal geser seperti ini, tarik geser ke sini. Nah, ini sudah ada seperti itu. Kalau tidak diperlukan dihapus saja ya, seperti itu ya. Kemudian efek, nah, di sini macam-macam efeknya. Nanti efek ini akan tampil ketika flipbooknya sudah jadi, kita membacanya. Ada efek seperti ada bubble, ada balon-balon yang melayang-layang gitu. Kemudian ada seperti salju dan seterusnya. Nah, ini saya tidak perlu tambahkan. Untuk contoh ini saya buat yang sederhana saja dulu. Misalnya saya contohkan saja nambahkan teks. Ya, nambahkan teks. Saya tinggal buat di sini kotak untuk teksnya. Nah, ini kita lihat ada kotak dialognya. Teks yang akan kita buat itu jenis hurufnya apa misalnya. Ini kita tinggal pilih ya jenis hurufnya sesuai keperluan. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Nah, kemudian warna teksnya misalnya biru, ukuran hurufnya. Nah, misalnya saya tuliskan di sini nama saya. Lalu oke. Nah, ini sudah ada ya. Nanti teksnya tinggal diatur posisinya. Kita mau posisinya di mana. Nah, seperti ini di sini. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan di bagian kanan kita bisa melihat properti daripada gambar-gambar ini ya, yang kita tambahkan. Ini ada propertinya untuk pengaturan, backgroundnya, transparansinya. Ini saya ambil yang default saja, full seperti ini.
Kemudian elemen ini adalah properti dari elemen yang kita tambahkan. Jadi kalau kita tambahkan teks, ini dia. Nanti kalau kita mau edit, tinggal double klik di sini. Nah, ini sudah. Itu ya. Kemudian, ini saya tidak usah tambahkan macam-macam. Cukup seperti ini karena gambar-gambarnya sudah sangat bagus. Langsung kita ke tab desain. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa jenis desain tema yang sudah disiapkan. Saya pilih yang ini saja. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Iya. Jadi tampilan awalnya kita buka, nah bentuknya seperti ini. Jadi sudah menyatu menjadi sebuah buku yang menarik untuk kita baca. Kita bisa menggunakan tombol navigasi yang tersedia di bawah ya. Ini untuk halaman pertama. Nah, kemudian saya akan melakukan penambahan. Saya akan memberikan efek tambahan suara menjadi background daripada flipbook ini. Ini ya pengaturannya, kita pilih di setting lanjutan ini. Nah, di sini ada beberapa setting. Misalnya kalau kita nampakkan suara, ini ada sound, kita pilih saja. Nah, di sini kita tinggal tambahkan file suaranya dari mana. Kita pilih. Nah, cari file suaranya dari sini musik. Nah, ini saya ambil satu file MP3 ya, MP3. Open. Nah, itu sudah masuk. Kemudian untuk bookmarknya ini ada. Untuk halaman daftar isinya, nah ini sudah terisi. Nanti kita bisa ganti kalau kita misalnya buat dari buku. Nah, misalnya ini kita ganti cover, tinggal klik saja ganti seperti ini, cover misalnya. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada preloader settingnya. Tampilan awal ketika ingin kita jalankan, misalnya saya pilih yang ini, flowery ini, seperti bunga gitu ya. Kemudian button layoutnya letaknya di mana? Misalnya seperti ini saja. Kemudian button stylenya, misalnya saya pilih yang ini, yang biru. Nah, button setting, ya. Ini. Saya tidak usah ganti ini. Kemudian main settingnya. Nah, misalnya di sini untuk covernya saya buat hardcover ya. Saya centang saja. Kalau sudah selesai semua setting-settingnya, jangan lupa ini kita centang. Sehingga nah, kemudian di sini ada beberapa ikon yang lain, misalnya ini untuk melihat daftar isinya. Kita tinggal milih nanti. Bisa pindah ke halaman yang kita inginkan, seperti itu kegunaannya. Nah, kalau ini kita rasa sudah cukup, kita tinggal publish. Nah, kita tinggal publish. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk publish. Ada 5 ya, bisa kita jadikan HTML. Nanti bisa dibuka di browser misalnya, dan bisa kita konversi menjadi file APK misalnya. Kemudian kita bisa membuat jadi file mandiri, file aplikasi langsung. Contohnya misalnya saya akan publish menjadi file aplikasi ya. Jadi saya pilih ini ya, exe ini, kemudian nanti dia akan tersimpan di my document folder flipbook output. Kemudian nama filenya saya ganti, misalnya di sini saya kasih nasihat Ramadan. Nah, ini cukup ya. Nanti bisa dibuka di Flash Player. Langsung kita start saja. Ini sudah selesai, jadi sangat cepat proses untuk publish-nya. Nah, ini saya close saja. Ini saya close juga. Kalau kita mau simpan filenya, kita simpan dulu ya. File aslinya, kasih nama misalnya nasihat Ramadan. Ini file aslinya, ekstensinya ini .fb ini. Oke, ini saya close saja. Oke, sekarang kita akan melihat hasilnya. Kita buka Windows Explorer, lalu kita cari di dokumen. Nah, di sini ada folder Coffee Shop. Nah, di sini ya.
Kita cari Flipbook output. Nah, di sini kita lihat sudah ada foldernya Nasihat Ramadan yang tadi saya buat. Nah, file aplikasinya yang ini ya. Ini aplikasi Nasihat Ramadan. Kalau kita buka seperti ini, kita tunggu beberapa saat. Buka dulu. Nah, jadi flipbooknya akan menjadi lebih menarik, sangat menarik ya. Gambar-gambar yang tadi menjadi lebih menarik ketika kita jadikan sebagai flipbook. Nanti kalau soundnya mau dinyalakan lagi, ini ada ya. Oke, seperti itu cara membuat flipbook dengan aplikasi Flipbook Maker. Sangat simple dan cepat sekali kita bisa membuat flipbooknya. Nah, demikianlah cara membuat ebook dengan aplikasi Flipbook Maker. Jadi kita bisa menggunakan gambar-gambar saja, lalu melakukan pengaturan yang sederhana sehingga jadi sebuah ebook yang lebih menarik dari tampilan asalnya. Oke, pada video berikutnya nanti insya Allah kita akan membuat dari file PDF yang kita bisa sisipkan video, lalu kita buat kuis di akhirnya sehingga lebih interaktif. Saya kira seperti itu, teman-teman sekalian, dukung terus channel Gurumed, jangan lupa like dan subscribe. Kemudian apabila video ini dianggap bermanfaat, silahkan dibagi ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.